Bab 1166. Dia. Harvey tertawa. Morgan Financial Group hanyalah grup keuangan kelas 3 di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Mengapa mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah masalah besar di sini di negara besar H? Harvey tidak hanya berbicara keluar dari topinya. Kembali ketika dia masih di medan perang, Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam telah menyerahkan banyak bagian dari kelompok keuangan mereka sebagai hadiah untuk menebus para bangsawan yang ditangkap Harvey. Morgan Financial Group tidak termasuk di antara mereka. Bisa dibilang kelompok keuangan ini biasa-biasa saja. Mereka bahkan mungkin dinilai sebagai kelas rendah di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Dengan demikian, Harvey berpikir bahwa orang-orang besar ini tidak perlu takut pada Morgan Financial Group. Tidak masalah bahkan jika Morgan Financial Group berasal dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Dalam pertempuran sebelumnya, 5 negara kuat bergabung, tetapi mereka masih dikalahkan oleh Harvey. Negara besar H telah bangkit di dunia. Tidak perlu takut pada kekuatan luar. Sayangnya, beberapa tulang orang sudah melemah karena terlalu terbiasa berlutut. Harvey memandang rendah pecundang seperti mereka. Mandy mendengarkan Harvey dan setuju. Perusahaan-perusahaan yang didanai asing ini tidak begitu luar biasa di sini di negara besar H. Tetapi ketika mereka datang ke negara kita dengan paspor diplomatik, mereka menikmati preferensi kebijakan tertentu. Persaingan yang sehat. Perusahaan di situs kami mungkin bukan lawan mereka. Tidak apa-apa bagi kita berdua untuk membicarakan hal ini secara pribadi, tetapi kita tidak boleh membiarkan siapapun mendengar kita dan menyebabkan masalah. Mandy menasihati Harvey, prihatin. Dia merasa bahwa dengan temperamen Harvey, dia terlalu suka menyebabkan masalah. Jika dia menyinggung para bangsawan dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, itu mungkin menjadi perselisihan terkait asing dan berputar menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Sementara Harvey dan Mandy mengobrol, penawaran harga mereda. Harganya sekarang 265 juta. Banyak perwakilan dari keluarga kuat dan perusahaan besar memiliki kulit yang mengerikan. Mereka tidak berani menambah harga. Mereka mewakili kepentingan keluarga masing-masing. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak untuk sebuah kesepakatan tanpa keuntungan apapun, mereka mungkin akan dikritik ketika mereka kembali. Karena itu, banyak dari mereka hampir menyerah. Pada saat ini, George berdiri dan mengamati sekelilingnya dengan jahat. Tatapan ganasnya dipenuhi dengan kebanggaan. Ketika dia selesai melihat sekeliling, dia berkata dengan dingin. Kalian adalah sekelompok orang bodoh yang berpandangan pendek. Aku tidak menyangka bahwa aku, seorang baron yang bermartabat, harus menawar dengan orang bodoh seperti itu. Saat dia berbicara, dia segera mengangkat plakatnya tanpa memberi orang lain kesempatan untuk bereaksi. 300 juta. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat harganya. George telah menaikkan harga sebesar 47 juta dalam satu kesempatan. Sesuai perkiraan nilai, ini sudah menjadi batas Regency Enterprise. George menatap tajam ke arah kerumunan. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan mengusap lehernya. Itu sangat jelas. Dia memperingatkan semua orang untuk tidak bersaing dengannya. Sayangnya, gerakan George sangat jelas dan terlalu provokatif. Wajah beberapa keturunan keluarga besar dari Walsing, Mordu, dan beberapa tempat lain berubah menjadi ekspresi mengerikan. Tidak apa-apa jika mereka dihina, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk garis keturunan mereka. 328 juta. Seseorang mencibir dan mengangkat plakat itu. 373 juta. Segera, harga melonjak sekali lagi. Ketika harganya naik menjadi 390 juta, George mengumumkan dengan dingin. 468 juta. Harganya telah dinaikkan sebesar 78 juta. Seluruh ruangan bergetar, hampir semua orang menatap George. Bangsawan dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam ini adalah pria yang kejam. Orang biasa tidak pernah bisa bermimpi bersaing dengannya. Bab 1167.
Dia memang seorang bangsawan dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Tindakannya kejam. Warisan aristokrat Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam terlalu dalam. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia memiliki hak diplomatik sehingga dia tidak perlu membayar banyak pajak ketika dia mendapatkan Regency Enterprise. Berdasarkan poin ini saja, kita kalah. Keluarga besar semuanya beramai-ramai, kulit mereka mengerikan. Bahkan jika mereka terus menaikkan harga, ada kemungkinan besar bahwa mereka hanya akan kehilangan uang dalam keadaan seperti itu. Saat ini, para eksekutif senior kabupaten perusahaan sangat senang. Itu bukan masalah harga. Jika mereka dimiliki sepenuhnya oleh Morgan Financial Group, maka mereka akan menjadi perusahaan yang didanai asing. Perusahaan yang didanai asing menerima perlakuan yang lebih baik daripada perusahaan domestik. Para eksekutif senior ini telah berada di Regency Enterprise selama bertahun-tahun dan telah tumbuh menjadi tidak bermoral. Mereka tidak peduli tentang negara mereka. Mereka hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Mandy menghela nafas. Jika kelompok seperti itu jatuh ke tangan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, itu pasti bukan hal yang baik untuk pasar Bakwood di masa depan. Mendesah. Mandy khawatir perusahaan-perusahaan yang didanai asing ini tidak akan mengikuti aturan dan mengganggu bisnis Bakwood. Kapitalis mungkin tidak menderita kerugian apapun, tetapi orang biasa pasti akan menderita. Harvey menatap Mandy dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu begitu khawatir? Dia tahu bahwa Mandy baik hati, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia memiliki perasaan patriotik untuk bangsa dan negara. Mandy mengangguk dan menjawab, saya terutama khawatir biaya hidup masyarakat akan meningkat. Harvey juga mengangguk. Kau benar, sayang. Meskipun hanya seperti ini, kita tidak bisa membiarkan George berhasil. Mandy menghela nafas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Solusinya sangat sederhana. Harvey tersenyum. Di bawah tatapan kaget Mandy, dia dengan santai mengangkat plakat di tangannya. Mandy bingung. Apa yang ingin dilakukan Harvey? Apakah dia mencoba untuk main-main? Sayang, jangan main-main. Kita tidak dapat menanggung konsekuensi menyebabkan masalah dalam acara seperti ini. Wajah Mandy memucat ketakutan. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikan Harvey. Kerumunan memusatkan pandangan mereka pada Harvey ketika dia mengangkat plakat. Mereka menatap Harvey dengan mata ragu. Sebelumnya, Harvey tidak mengangkat plakatnya sama sekali. Dengan demikian, tidak ada yang memiliki kesan tentang dia. Hanya Zeno, yang berada di panggung lelang, yang tersenyum. Keluarga Naiswell juga tidak ingin Regency Enterprise jatuh ke tangan perusahaan asing. Hal terbaik yang bisa terjadi sekarang adalah kesediaan Harvey untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Harvey menjadi pusat perhatian. Dia berkata dengan santai. 468 juta dan 15 sen. Semua orang tercengang ketika Harvey mengumumkan harganya. Kemudian, wajah mereka menjadi gelap. George telah menunjukkan tekadnya untuk mengakuisisi Regency Enterprise ketika dia mengumumkan harga 468 juta. Bahkan perwakilan dari satu atau dua keluarga papan atas tidak berniat mengangkat plakat mereka setelah itu dan akan menyerah. Semua orang menyesali fakta bahwa pasar bisnis Bakwood di masa depan akan jatuh ke dalam kekacauan begitu Regency Enterprise jatuh ke tangan Empire of the Sun That Never Sets. Namun, mereka tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi pada saat yang kritis. Seseorang menawar harganya. Selain itu, pria ini juga menambahkan 15 sen. Ini bukan penawaran. Ini menghina George dan mempermalukan Morgan Financial Group. George dan anak buahnya menoleh ke Harvey, ekspresi mereka sedingin es. Bab 1168. Penting untuk diketahui bahwa orang-orang dari Morgan Financial Group berasal dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Bahkan jika ada beberapa warga dari negara besar H yang bekerja di perusahaan, mereka adalah pemegang kartu hijau yang tinggal di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Oleh karena itu, mereka pun menikmati hak-hak diplomatik ketika berada di negeri besar H.
Orang-orang seperti itu mengambil keuntungan dari hak istimewa ini. Dengan demikian, mereka tahu bahwa pemerintah akan selalu berusaha untuk berada di pihak mereka setiap kali mereka menghadapi konflik dengan warga negara besar H. Biasanya, tidak ada yang ingin memusuhi orang asing dengan hak istimewa diplomatik. Namun, saat ini, seseorang berani memprovokasi warga dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Terutama George, yang adalah seorang baron. Bahkan di dalam Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, dia dianggap sebagai bagian dari kelas penguasa. Dia menatap Mandy dan Harvey dari kejauhan, tersenyum muram. Jadi mereka berani membuatnya marah. Orang bodoh ini, yang belum pernah melihat dunia, pasti mencari kematian. 484 juta. George menaikkan harganya saat dia menatap tajam ke arah Harvey. Dia ingin melihat apakah orang bodoh ini berani terus memprovokasi dia. Tanpa diduga, Harvey acuh tak acuh dan mengangkat plakatnya sekali lagi. 784 juta dan 15 sen. Anda. George gemetar karena marah. Ini adalah provokasi, tetapi juga semacam penghinaan terhadap status aristokratnya. Para tamu lainnya memandang Harvey dengan tatapan bingung. Pria yang datang entah dari mana, bukankah dia terlalu berani? Bahkan perwakilan dari 10 keluarga teratas negara besar H tidak berani memprovokasi Morgan Financial Group. Namun pria ini berani melakukannya, dia mungkin tidak tahu bahwa dia akan segera mati. Mandy juga merasa khawatir. Itu masih baik untuk menyinggung keluarga besar di negara ini. Namun, jika Harvey menyinggung tamu asing, maka semuanya akan bermasalah. Ini mungkin menjadi perselisihan diplomatik tiba-tiba. Jika itu terjadi, bahkan jika keluarga Yates turun tangan, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Harvey. Bagi Mandy, Harvey agak impulsif. Dia memprovokasi Morgan Financial Group karena perasaan pribadi. Karena Harvey yang memulainya, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Sejak semuanya sampai pada titik ini, Mandy tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menonton dengan khawatir. 500 juta. George terus menawar. Awalnya, menurut anggaran Morgan Financial Group, mereka pasti bisa memenangkan Regency. Perusahaan dengan 484 juta. Namun, badut gila ini tiba-tiba muncul dan meningkatkan biaya sebesar 31 juta tanpa alasan. George tidak sabar untuk mencekik Harvey sampai mati. Tetap saja, dia harus tetap tenang untuk saat ini. Dia akan menunggu sampai semuanya selesai dan menggunakan alasan perselisihan diplomatik untuk menyeret Harvey ke kedutaan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Ketika itu terjadi, dia akan menghancurkan Mandy juga. Namun, Harvey tidak menangkap kebencian di mata George. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh. 500 juta dan 15 sen. Anda. George sangat marah. Orang-orang dari Morgan Financial Group memelototi Harvey dengan cemberut. Monyet dari negara besar H ini memprovokasi Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam dan Morgan Financial Group yang hebat. Orang lain yang hadir juga sedikit mengernyit. Bocah ini sudah keterlaluan. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana dia akan mengakhirinya. Kau luar biasa. Aku ingin melihat berapa lama kau dapat melanjutkan ini. George tampak marah dan mengangkat plakatnya sekali lagi. 546 juta. Semua orang yang hadir tersentak ketika mereka mendengar harganya. Bahkan keluarga Naiswell pun terguncang. Menurut perkiraan pemerintah Bakut, bisa menjual perusahaan kabupaten seharga 390 juta sudah merupakan keuntungan besar. Di luar dugaan, harga terus melambung tinggi. Bab 1169. Setelah mengumumkan harganya, George menatap Harvey dengan pandangan menantang. 546 juta adalah harga tertinggi yang mampu dimiliki Morgan Financial Group. Mereka harus menyisihkan sejumlah dana untuk menetap di Bakut. George ingin melihat apakah pria ini berani mengikuti. Jika tidak, Regency Enterprise akan jatuh ke tangan Morgan Financial Group. Namun, jika Harvey terus menaikkan harga, George tidak bisa menindaklanjuti dan menambahkan harga lagi.
Meskipun demikian, George ingin melihat bagaimana monyet kelas bawah ini bisa menghasilkan 546 juta. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Harvey. Mandy yang berada di samping tampak gugup. Dilihat dari ekspresi George, semua orang tahu dia tidak bisa membayar harga yang lebih tinggi. Semua orang ingin melihat apa yang akan dilakukan Harvey. Harvey tersenyum pada George dan mengangkat plakatnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. 625 juta. Beberapa kata ini, diucapkan dengan ringan, mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? 625 juta. Kulit semua orang menjadi mengerikan ketika mereka mendengar harga ini. Semua orang berasumsi Harvey hanya akan menambahkan 15 sen. Mereka tidak pernah berharap dia menaikkan harga sebesar 78 juta. Sangat kejam. George dan Morgan Financial Group menjadi agak tercengang. Mereka awalnya mengira Harvey sengaja melewati mereka. Namun, ternyata Harvey serius. Adapun Mandy, dia sekarang diambang kehancuran. 625 juta. Apakah Harvey bercanda? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Para pejabat dari pemerintahan Bakwood yang hadir juga memandang Harvey dengan aneh. Mungkinkah pria ini, yang sekilas terlihat biasa saja, menghasilkan 625 juta? Di seluruh ruangan, hanya Zeno yang menunjukkan senyum penuh pengertian. Baiklah kalau begitu. Jika tidak ada penawar lain, maka Regency Enterprise akan dijual kepada Tuan Harvey York dengan harga 625 juta. Masalah ini diselesaikan. Semua orang memandang George yang awalnya bertekad, senyum ironis menghiasi wajah mereka. Seberapa arogan orang-orang dari Morgan Financial Group pada awalnya. Bertingkah sangat percaya diri. Tapi pada akhirnya, bukankah mereka benar-benar dipermalukan sekarang? Meskipun banyak orang di sana yang tidak mengenal Harvey, mereka masih merasa bahwa berkali-kali lebih baik bagi warga negara untuk mengakuisisi Regency Enterprise daripada pihak asing. Paling tidak, tidak ada kelompok keuangan asing yang bisa campur tangan dalam industri bisnis Bakwood untuk saat ini. Bang! George yang kekar dan besar menendang meja di depannya. Kulitnya sangat mengerikan. Langkah pertama yang harus diambil Morgan Financial Group untuk mengendalikan Bakwood dan bisnis negara besar H adalah mengakuisisi Regency Enterprise. Namun, George gagal pada langkah pertama. Dia akan dianggap tidak kompeten dalam kelompok keuangan. Harga dirinya tidak bisa membiarkan ini. George langsung mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Harvey. Luar biasa. Sungguh 625 juta yang luar biasa. Aku ingin melihat bagaimana seekor monyet dari negara besar H dapat menghasilkan 625 juta. Ini adalah lelang biasa, bukan hanya penawaran. Jika aku mengetahui bahwa dia dengan sengaja membuat masalah dan tidak dapat menghasilkan 625 juta, aku akan menggunakan hak diplomatik Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam untuk membuat kedutaan menyeretnya pergi. Sebagai tambahan, pemerintah Bakwood harus menjelaskan diri mereka kepada Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Bab 1170. Wajah George dipenuhi dengan kesombongan. Peringatannya mengguncang semua orang kembali ke akal sehat mereka. Itu 625 juta. Bukan hanya 6,25 dolar. Apakah Harvey yang tampaknya biasa ini punya uang? Pada saat ini, kulit pejabat pemerintah Bakwood yang hadir menjadi mengerikan. Jika Morgan Financial Group menggunakan acara ini sebagai alasan untuk membuat masalah, beberapa dari mereka mungkin kehilangan pekerjaan. Bagaimanapun, mereka bertanggung jawab atas pelelangan ini. Secara alami, mereka akan menerima pujian jika berhasil, tetapi juga menjadi tanggung jawab mereka jika gagal. Seorang pejabat pemerintah berdiri dan menoleh ke Harvey. Tuan, Anda perlu membuktikan bahwa Anda memiliki aset yang cukup untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jika tidak bisa, Anda akan ditahan sementara karena mengganggu kegiatan bisnis internasional. Anda juga harus meminta maaf kepada Tuan George yang terhormat. Mendengar kata-kata ini, Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Aku harus membuktikannya. Bagaimana dengan dia?
Harvey menunjuk George. Anggota staf itu tersenyum dan berkata, Tuan George adalah tamu asing yang terhormat. Secara alami, dia tidak perlu membuktikan apapun. Harvey tersenyum. Itu tidak masuk akal. Kegiatan bisnis harus mengedepankan keadilan. Aku tidak punya masalah dengan kau memverifikasi modalku. Namun, syaratku adalah kau juga perlu memverifikasi monyet negara asing ini. Kalau tidak, mengapa aku harus membuktikan asetku? Wajah George langsung menjadi gelap mendengar jawaban Harvey. Lancang. Monyet sialan. Apakah kau tahu kamu menghina seorang baron? Baron. Aku ingat bahwa ada banyak baron di Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Adapun kau, aku pikir kau hanya baron berstatus rendah. Kau hanya seorang baron belaka. Apa gunanya pamer di negara besar H? Bagaimanapun, seorang baron juga menerima hak istimewa diplomatik di negara besar H. Kalau begitu, bukankah aku harus memeriksa identitasmu terlebih dahulu? Bagaimana jika kau palsu? Harvey berkata dengan benar, membuat anggota staf tidak bisa berkata-kata. Ini. Beberapa pejabat pemerintah Bakwood berkeringat deras. George mencibir. Sialan. Jika aku membuktikan identitasku, apakah kau akan membiarkan mereka memverifikasi modalmu? Ya. Kata Harvey acuh tak acuh. Lalu apakah kau berani bertaruh denganku? Jika kau memiliki 625 juta, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Jika tidak, maka kau akan melakukan hal yang sama. George berasumsi bahwa Harvey tidak punya uang sama sekali. Karena Harvey menolak untuk memverifikasi modalnya, dia hanya membuat alasan. Bagaimana George bisa membiarkan Harvey pergi? Harvey mengerutkan kening. Tidak. Apakah kau takut? George mencibir. Semua orang memandang Harvey, berasumsi bahwa dia ketakutan. Namun, Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, status Baron Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam terlalu rendah. Kau tidak memiliki hak untuk berlutut kepadaku. P.F. Beberapa orang hampir memuntahkan seteguk darah mendengar kata-kata Harvey. Mereka telah melihat orang-orang yang sombong, tetapi mereka belum pernah melihat kesombongan sedemikian rupa. Status baron terlalu rendah. Tidak memenuhi syarat untuk berlutut kepadamu. Kau pikir kau siapa? Pada saat ini, seseorang mempelajari Harvey dengan hati-hati dan berseru dengan takjub. Bukankah ini menantu yang menumpang di keluarga Zimmer? Kapan menantu yang menumpang menjadi begitu sombong? Apa? Menantu yang menumpang itu memandang rendah seorang baron dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Semua orang jatuh ke dalam kegemparan.